horor. Kalem, karena kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mama tahun 2013. Penasaran dong sehoror apa kisah ini? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan berita pembunuhan yang dilakukan seorang investor bernama Jeffrey akibat saham yang ia tanam ternyata bodong, dan kini pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran pada tersangka. Singkat waktu, Jeffrey yang kini buron langsung mengajak putrinya yang bernama Victoria untuk segera pergi. Sambil menggendong si bungsu, Jeffrey langsung meminta Victoria yang bolor memakai kacamata. Di tengah perjalanan, Victoria pun heran dengan ayahnya yang kebut-kebutan seperti Dominic Toretto, apalagi si ayah tidak mengajak si ibu. Mendengar hal itu, Jeffrey hanya meminta Victoria untuk diam. Naas sekali, akibat ugal-ugalan di jalan bersalju, mobil pun ngedrip ekstrim hingga mubui ke dalam gawir. Kembali ke rumah Jeffrey, adik kembar Jeffrey yang bernama Lucas langsung panik saat rumah kakaknya menjadi TKP pembunuhan. Lantas, Pak Polisi pun berkata jika Jeffrey kedapatan telah menghabisi seorang pemegang saham dan juga istrinya sendiri. Dan kini, Jeffrey telah kabur dengan membawa kedua putrinya. Kembali pada Jeffrey, untungnya kedua anaknya tidak kenapa-napa. Dan kini, Jeffrey yang tidak tahu harus bagaimana lagi terlihat ngapruk di tengah dinginnya hutan bersalju. Hingga setelah cukup jauh berjalan, Jeffrey pun menemukan sebuah kabin terpencil yang sepertinya tidak berpenghuni. Di tengah kedinginan, Jeffrey langsung mengajak Victoria untuk masuk. Setelah sedikit menghangatkan suhu, Jeffrey yang menyesali tindakannya terlihat kebingungan. Lantas ia yang stres hanya bisa menangis, apalagi kedua putrinya masih sangat kecil untuk menghadapi kerasnya dunia. My God, sungguh gelo. Jeffrey yang sudah kalap berencana untuk mengirim putrinya ke alam barzah. Untung saja sosok yang terlihat seperti kuntilanak gembel tiba-tiba menyelamatkan Victoria. Namun kini, Victoria dan adiknya yang tak tahu jalan pulang harus terjebak di tempat ini. Di malam harinya, Victoria dan adiknya hanya bisa menghangatkan diri di depan perapian. Lalu tiba-tiba... Look, Lily. Entah sosok apa itu, namun sepertinya sosok ini terlihat peduli pada Victoria dan adiknya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Lucas masih berusaha mencari keberadaan Victoria dan Lily, di mana Lucas percaya jika kedua ponakannya itu masih hidup. Sambil teleponan bersama dua pemburu bayaran, Lucas meminta mereka untuk melakukan pencarian di area hutan Clifton sekali lagi. Singkat waktu, dua pemburu bernama Bunsi dan Ronnie mulai bosan dengan pencarian yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Terlebih tim kepolisian pun sudah menghentikan pencarian ini. Namun saat Ronnie sedang ngompol, ia pun seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Melihat bangkai mobil Jeffrey, mereka langsung menggunakan acu pemburu untuk mencari keberadaan Victoria. Saat bau mengarah ke kabin, kedua pemburu ini langsung melakukan pengecekan.
Hey, Bernsey! Can't call him now. My God. Sontak mereka pun syok parah saat mendapati Victoria dan Lily masih hidup meskipun keadaan mereka sudah burik dan dengan tingkah yang seperti binatang buas. Sesaat kemudian, Lucas langsung memberitahu ayangnya yang seorang personel band bundar jika Victoria dan Lily telah ditemukan. Setibanya di kantor perlindungan anak, Lucas dan Anna ditemui seorang psikolog bernama Dre. Kemudian, Dre memberitahu jika Victoria dan Lily membutuhkan perlakuan khusus karena sudah terlalu lama hidup di alam liar yang membuat mereka seperti Tarzan. Lagi main apa, bro? Lagi main Free Fire bro, ada email gratis,